Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok PBO 2 kelas PBOE. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afinuddin, 1924 10 10 29. 1924 10 10 24 3. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami, yaitu aplikasi pemesanan paket wisata. Saya akan mulai dari penjelasan dari UX form builder-nya. Oke, sebentar share screen. Oke, mulai dari di sini kami menggunakan dua user, sama user pengguna, customer, dan user admin. Oke, mulai dari awal di sini kita ada login page dan daftar page. Maksudnya kita menggunakan dua ini karena nanti di sini customer akan mendaftarkan dirinya dulu sebelum masuk ke login frame. Di sini kita pakai seperti biasa, pakai checkbox dan lain-lain, kemudian sama button 2 digunakan untuk ini dengan transisi untuk ke bagian daftar seperti itu. Nah, sedangkan di bagian daftar sendiri seperti biasa, dan juga kami kasih tombol untuk transisi ketika mereka tidak sengaja untuk mengklik daftar dan sudah ada akun untuk login. Nah, setelah mereka memasukkan email dan password, ketika sudah selesai maka kita masuk ke beranda. Di sini kita tunjukkan ke paket wisata, ke pesanan, terus ada riwayatnya dan konfirmasi. Dengan di pesan sendiri kita memilih paketnya menggunakan combo box. Di sini nanti ada beberapa pilihan. Seperti ini nanti disesuaikan oleh codingannya. Kemudian tanggal berangkat menggunakan widget menggunakan widget tanggalan. Kemudian ada form buat nanti ketika kita bisa tambah peserta, kemudian bisa menghapus peserta seperti itu. Oke, setelah itu kita ini akan pop up ketika tambah orang gitu. Di sini kita masukkan hanya untuk nama dan nomor KTP. Kemudian ini untuk pemesanan setelahnya. Habis itu ini ada keterangan riwayat pesanan. Nah, di sini riwayat pesanan juga disesuaikan dengan coding. Jadi nanti setelah file-filenya ini akan menyesuaikan dengan database yang telah kita buat. Nah, setelah ini kita ada detail pesanan yang dimana kita setiap checkboxnya ini kasih read only, yang dimana tidak bisa kita edit. Jadi fokusin sesuai dengan database yang sudah dibuat. Jadi agar lebih tidak terjadi error dalam ketika kita membuka detail pesanan ini dan ada tombol kembali. Ajukan pembatalan seperti yang tadi juga. Jadi kita nanti ketika klik bisa mengajukan pembatalan. Detail pembatalan juga seperti itu. Dan juga ada pembayaran. Jadi ketika kita dalam menu pembayaran tadi, di menu konfirmasi pembayaran, di sini kita nanti akan memasukkan nomor referensi pembayaran seperti itu. Kemudian klik daftar. Yang dimana nanti ketika kita sudah memiliki daftar, masuk ke riwayat pesanan nih. Jadi di sini ada beberapa pilihan seperti pesanan 1 menunggu pembayaran, pesanan 2 menunggu pembatalan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke UI dari admin. Di sini admin login page-nya sama dengan user customer tadi, cuman nanti melewati proses pengecekan AUS-nya, pengecekan email dan password. Ketika email dan passwordnya sama dengan admin, maka masuk ke menu admin. Di sini order pesanan, semua order, tambah akun. Jadi di sini tambah akun untuk admin. Nah, di sini list verifikasi pembayaran. Jadi ketika di menu ini langsung ke pembayaran dan bisa melakukan konfirmasi pembayaran seperti di sini. Jadi admin bisa melihat detail pembayarannya dan kemudian bisa melakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian list pembatalan sama dengan pembayaran, cuman kita ganti sebagai pembatalan. Kemudian ada juga untuk detail pesanannya, kemudian admin bisa membatalkan pesanan tersebut. Nah, di sini list semua order untuk melihat semua order yang telah masuk, mulai dari menunggu pembayaran, kemudian pembayaran telah dilakukan ataupun pembatalan. Nah, di sini hanya untuk melihat semua order. Dan di sini juga ada
untuk mendaftarkan admin baru. Nah, nanti ketika admin baru sudah ditambahkan, maka admin yang baru bisa melewati yang tadi, yang login page tadi. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari UI dari user dan customer, user dan juga user admin. Mungkin penjelasan akan dijelaskan oleh Ilman. Saya akan menjelaskan program kami dari sisi codingannya. Jadi proyek kami di sini mencoba untuk menerapkan konsep model view controller atau MVC menggunakan UX Python. Jadi di sini ada model, view, dan controller. Model ini kami menggunakan, pertama ada untuk menghubungkan ke database, kami menggunakan modul dataset sehingga dia bisa memasukkan atau memilih data tanpa query, tapi menggunakan parameter fungsi. Jadi nanti parameter key parameternya itu adalah nama kolomnya dan nilainya itu adalah nilai yang ingin dimasukkan menggunakan dataset. Kemudian untuk modelnya di sini dia punya attribute table untuk nama tabelnya, dan ini nanti akan di inherit ke child class-nya. Nah, di sini misalnya ada model untuk admin. Jadi di sini dia bertanggung jawab untuk tabel admin, dan di dalam model ini operasinya ada get admin by person ID, ini untuk mencari admin ID berdasarkan person ID. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambahkan admin dengan parameter person ID dan nama. Kemudian di sini juga ada view, jadi halaman yang sudah dirancang di UX Compiler itu akan diinherit ke file-file baru, ke kelas-kelas baru untuk setiap frame-nya, dan fungsi untuk setiap elemen itu didefinisikan di sini. Kemudian untuk menyambungkan antara model dengan view, kita menggunakan controller. Di controller ini terdapat banyak fungsi, seperti fungsi untuk menampilkan view-nya ada di show waiting payment. Kemudian ada fungsi untuk memproses datanya, seperti ketika untuk memasukkan nomor referensi pembayaran, nanti dia ada di sini, ada di insert, jadi dia memanggil model untuk memasukkan datanya. Kemudian jika berhasil, maka dia akan menampilkan konfirmasi pembayaran sukses. Nah, agar ketiga kelas ini, view, model, dan controller ini bisa saling berkomunikasi, kami menggunakan modul namanya PubSub. Jadi PubSub ini fungsinya adalah untuk mengirimkan notifikasi ketika sebuah event terjadi. Misalnya, kalau di view, kita lihat ada tombol. Misalnya di sini ada tombol button cancel order on click. Nah, maka dia akan mengirimkan pesan cancel order. Pesan ini akan ditangkap oleh controller admin. Nah, pesan ini akan ditangkap oleh controller admin ketika dia sudah mensubscribe ke pesan tadi. Jadi nanti ada cancel order, ketika pesan cancel order ini muncul, maka dia akan menjalankan fungsi self.cancel order di sini. Ini berfungsi sebagai listener. Jadi cancel order ada di sini. Ini fungsi yang akan dijalankan nanti. Dari sisi codingan, kurang lebih seperti itu konsep codingan kami. Oke, setelah beberapa konsep dari konsep UI, mulai dari konsep UI dan konsep coding, mungkin kita akan langsung menjalankan demo dari aplikasi kami. Di sini saya berperan sebagai user customer dan Hilman berperan sebagai user admin. Nah, jadi saya akan mulai saja. Nah, di sini kita asumsikan bahwa saya tidak pernah daftar sama sekali, maka kita akan daftar. Oke, nama lengkap saya
KTP. Nah, di sini khusus karena KTP kita kasih digitnya 16 agar sesuai dengan KTP seperti itu. Ini masukkan email, kemudian masukkan password seperti biasa. Nah, setelah kita sudah mengisi semua form di sini, maka kita akan mendaftarkan tersebut. Nah, tetapi ketika kita mengosongkan satu, maka akan tidak bisa. Jadi harus diisi semuanya agar proses pendaftaran berhasil. Ini, maka registrasi berhasil. Ketika registrasi berhasil, kita langsung masukkan tadi email yang telah kita daftarkan. Oke, kita masuk di login. Nah, di sini karena kita ada dua metode yang bisa kita lakukan, yaitu pembayaran dan pembatalan. Jadi saya akan membuat dua pesanan yang dimana nanti saya akan konfirmasi pembayaran dan juga ajukan pembatalan. Pertama kita akan di paket Jember 3 hari, kemudian atas nama Afif. Ini kemudian saya akan pesan tersebut. Nah, setelah itu maka akan muncul kode booking, dan saya juga akan membuat paket kedua untuk proses pembatalan, yaitu malam 3 hari tanggal 10 Juni juga di atas nama Hilman dengan KTP. Oke, setelah dilakukan, nah setelah kita pesan akan muncul kode booking juga. Nah, di sini kita bisa melihat riwayat pesanan kita. Nah, di sini telah muncul dua pesanan yang telah kita buat. Nah, kemudian kita konfirmasikan pesanan yang tadi yang ingin kita konfirmasi, yaitu paket Jember 3 hari dengan nomor. Nah, di sini kita memasukkan nomor referensi yang telah kita setelah bayar, karena akan muncul nomor referensi, maka kita masukkan nomor referensi tersebut. Oke, kita bayar. Nah, maka akan muncul pembayaran sukses. Jadi kita tinggal menunggu verifikasi dari admin seperti itu. Oke, kembali. Maka di sini kita akan muncul status menunggu verifikasi di sini. Nah, kemudian kita ajukan pembatalan untuk pesanan yang kedua. Oke, di sini kita akan dimunculkan detail pesanan kita, dan juga kita langsung membatalkan pesanan. Oke, pembatalan sukses. Kita tunggu verifikasi lagi dari admin. Maka di riwayat pesanan ini akan muncul menunggu verifikasi pembatalan dan verifikasi pembayaran. Jadi ini detail pembayarannya tadi. Nah, setelah proses itu kita sebagai customer tinggal menunggu balasan dari Hilman sebagai admin seperti itu. Mungkin langsung ke Hilman. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan aplikasi dari sisi admin. Nah, di sini kita masih di aplikasi yang sama, cuma kita akan login sebagai admin. Kita masukkan emailnya, passwordnya juga, kemudian kita login. Nah, di sini akan muncul beranda admin. Beranda admin sendiri ada beberapa menu seperti order yang menunggu verifikasi pembayaran, yang menunggu verifikasi pembatalan, semua order, dan tambah akun admin. Kalau kita coba lihat order yang menunggu verifikasi pembayaran, maka di sini akan ada order. Nah, order ini bisa kita pilih, kemudian kita lihat detailnya. Nah, di sini detailnya ada semua, dan di sini kita bisa lihat nomor referensi pembayaran yang sudah dimasukkan. Kalau misalnya kita mau mengkonfirmasi bahwa pembayaran sudah diterima, kita tinggal klik konfirmasi pembayaran. Nah, maka setelah muncul verifikasi pembayaran berhasil, di status ini yang menunggu verifikasi pembayaran akan hilang karena sudah terverifikasi. Begitu juga dengan verifikasi pembatalan, kita pilih, kemudian kita lihat detail, maka di sini terlihat detailnya semua. Kemudian kalau misalnya kita mau batalkan pesanannya, maka kita klik tombol batalkan pesanan, konfirmasi pembatalan berhasil, maka
Kalau kita lihat lagi di sini dia sudah tidak ada. Nah, kemudian ada semua order. Jadi di sini ada semua order yang dilakukan oleh semua customer. Kalau misalnya kita mau melihat detail, kita bisa pilih salah satu, kemudian lihat detail, atau bisa juga kita misalnya mau mencari order tertentu, misalnya dengan nomor ini 11000010. Jadi kita cari 11000010, kemudian kita klik cari, maka akan muncul kode tertentu saja, kode booking itu. Kita lihat detailnya seperti ini. Kemudian yang terakhir ada tambah akun admin. Nah, di sini kita bisa membuat admin baru. Misal kita beri nama admin baru. Kemudian emailnya admin baru aplikasi wisata. Kita daftarkan, berhasil. Kalau misalnya kita coba keluar, kemudian login, admin baru, aplikasi wisata, dan passwordnya admin, kita login, maka akan berhasil. Jadi seperti itu aplikasi kami dari sesi admin. Oke, jadi seperti itulah demo aplikasi kami, yaitu aplikasi pemesanan paket wisata dari sisi user customer dan juga user admin seperti itu. Mungkin sekian dari presentasi kami, dari mulai presentasi tentang UI, kemudian konsep coding seperti apa, dan juga demo aplikasi. Mungkin saya Muhammad Afnuddin, NIM 1924 1010 2039. Saya Hilman Fatur Rahmat, NIM 1924 1010 2043. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kata yang tidak berkenan, dan juga terima kasih atas waktunya.